kakak suami yang bilang kamu coba jadi MC gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh nyaranin jadi MC aja gitu kan. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya? Sebelumnya sebenarnya kalau dipikir-pikir Uni itu udah MC dari SMP. Oh. Oke, dan di HIPAP Indonesia, Uni ini adalah bagian kegiatan sosial rohani dan humas. Ya. Boleh jelasin kayak gimana kegiatannya? Iya, bidang dari Ketua 3 itu adalah sosial rohani dan hubungan masyarakat. Kebetulan sih sekolahnya juga humas ya, tapi nggak tahu cocok apa enggaknya. Biarlah orang yang menilai gitu ya. Untuk sosial rohani atau sosro, tadi mungkin dari Bovit juga tahu bahwa dulunya di HIPAPI ada dana sosial, ya sekian dari awal berdiri sampai dihilangkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin dari Mbak Vita sudah menjelaskan tadi kan ya. Dan sosial rohani ini adalah salah satu bidang di HIPAPI Indonesia yang membentuk dari dalam membentuk dari dalam seorang MC gitu. Dari dalam itu artinya innernya, dari mentalnya gitu ya. Karena kami di sosial rohani itu mempunyai suatu moto atau katakanlah suatu kalimat yang selalu kita bicarakan di sosro, bahwa kita akan menyebarkan kebajikan, akan menebarkan kebajikan dan kebaikan gitu ya. Nah, sosial rohani ini juga menjadikan teman-teman di HIPAPI untuk memupuk jiwa sosialnya ya, karena selain mendapat manfaat dari dana sosial, kita anggota HIPAPI juga dipupuk rasa jiwa persaudaraannya, jiwa sosialnya ya, berempati terhadap bencana teman-teman. Dan juga kadang-kadang bencana di eksternal HIPAPI, karena kita juga menggalang dana untuk gempa ataupun bencana nasional seperti itu gitu kan. Nah, dan selain itu sosial rohani itu juga membentuk jiwa kita untuk mencintai agama kita gitu. Tapi bukan agama Islam saja, dalam arti kata kita juga sebenarnya mewadahi non Islam gitu ya. Karena jadi sesuai agama dan kepercayaan ya. Ya, tapi kebetulan karena agama Islam mungkin 90% dari anggota HIPAPI, jadi yang lebih menonjol itu adalah kegiatan-kegiatan Islami. Misalnya ada kegiatan One Week One Juice gitu ya. Ada murotal juga setiap Jumatnya yang kita siarkan juga di YouTube HIPAPI. Selain itu juga kita juga memfasilitasi ke teman-teman non Muslim. Kita tawarkan apakah ingin melaksanakan ibadah keagamaannya. Tapi sampai saat ini karena mungkin mereka nggak begitu banyak, mereka bilang nggak usah gitu kan ya. Yang terpenting sudah menawarkan. Kita sudah menawarkan karena memang kita bukan asosiasi MC Muslim gitu ya. Kita secara nasional umum gitu. Nah, itu untuk sosial rohani, dan juga mengucapkan belasungkawa untuk teman-teman yang kemalangan dan juga tokoh-tokoh nasional ataupun musibah-musibah nasional. Ini kan hubungan masyarakat ya. Artinya berarti untuk engage dari HIPAPI ke masyarakat artinya berarti kan teman-teman anggota gitu kan. Itu biasanya melalui sosial media atau bagaimana? Sebenarnya dalam pekerjaan humasnya HIPAPI, kita membagi dua jenis, eksternal dan internal. Nah, itu gimana? Nah, kalau eksternal itu untuk keluar ke umum ya, kalau internal adalah antar anggota HIPAPI. Nah, media yang kita pakai untuk misalnya untuk memberikan informasi apapun kegiatan HIPAPI, seperti saat ini kita mau Munas gitu ya. Humas akan menginformasikan apa-apa kegiatan Munas melalui grup, call center, ataupun grup dan call center. Dan kalau eksternal melalui via IG dan YouTube. Oh. Ya, seperti itu.
apakah tugas yang setiap yang ulang tahun diucapkan dari Humas? Dari Humas. Wah, keren banget itu. Dari Humas ya. Itu Jadi dari Humas. merasa dianggap loh ya. Setiap orang yang berulang tahun pasti betul. Ada template-nya diucapkan itu luar biasa. Itu dari Humas. Itu hal yang sangat penting banget ya, karena itu mungkin itu kan sederhana mungkin ya. Little thing but big impact. Betul. Dan dan itu tuh kadang-kadang teman-teman yang nggak aktif di grup pun akhirnya karena diucapin jadi pengen aktif gitu loh, merasa berterima kasih sekali. Ternyata Hipapi peduli loh. Merasa dicintai. Iya betul. Iya bagus itu program kerjanya. Lalu untuk konsep medsos dari tim Humas sendiri itu gimana, Oni? Kalau medsos apa aja? Ya, kalau medsos Hipapi saat ini ada Instagram, YouTube ada? YouTube ada. YouTube namanya? Hipapi Indonesia Official. Oke, Hipapi Indonesia Official. Iya. Lalu untuk Instagram jelas Hipapi Indonesia ya. Ada lain? Ada lagi FB, TikTok itu sebenarnya udah direncanakan, tapi mungkin karena ada kesibukan teman-teman ya masih belum bisa launching gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Amin. Jadi semua informasi ada di sana ya. Nah, kira-kira yang biasanya nih untuk yang akan naik ke feed, yang akan naik ke story itu tuh by sortir kah atau gimana flow-nya? Nah gini, dari awal kami di Humas mempunyai satu panduan sendiri, pakem, boleh bilang itu pakemnya ya. Karena tuh kita apalagi untuk ke medsos, apa yang kita keluarkan akan dilihat oleh semua orang. Betul. Dunia tanpa batas gitu. Dan ini kan lembaga bukan personal ya? Iya, dunia tanpa batas gitu. Orang bisa menilai Hipapi itu dari medsosnya, mungkin dari kalimat captionnya, dari flyernya aja orang bisa nilai Hipapi itu sebenarnya arahnya kemana, Hipapi itu sebenarnya warnanya apa gitu ya, Hipapi itu sebenarnya stylenya apa gitu kan ya. Nah dulu waktu awal-awal dengan koordinator Humas yang lama dan teman-teman Humas, kami sudah menyepakati bahwa kita membentuk Hipapi itu sebagai asosiasi anggotanya elegan, smart. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apapun yang kita keluarkan kurang lebih harus dilatar belakangi oleh yang tadi Uni sebut itu gitu. Jadi untuk feed misalnya kami sangat awas sekali untuk caption ya, caption karena bahasa kita itu harus ditata juga, karena bahasa itu kadang-kadang kalau nggak bagus orang akan bilang apaan sih gitu mungkin ya. Terus untuk story kita juga punya batasan, story kita sendiri ataupun mau repost kita juga pernah punya batasan. Ada beberapa hal yang nggak boleh kita repost ya. Terus dan juga untuk feed dan story itu kalimat-kalimatnya silahkan untuk DPW ya, untuk DPW kalau medsos DPW silahkan berbahasa asli daerah masing-masing, tapi tetap dan silahkan mau berbahasa anak muda sama sekarang nggak apa-apa, karena kan IG nggak mungkin juga, nggak harus juga kaku-kaku gitu kan ya, tapi tetap koridornya aman gitu ya, berbahasa Indonesia yang baik, tertata, nggak usah terlalu panjang-panjang, on point gitu kan, dan juga estetik dari feed itu dengan tidak mengacu dari Hipapi karakternya seperti apa ya, warna dan sebagainya. Karena kan di zaman sekarang itu mungkin ada pepatah mengatakan bahwa you are what you wear. Kamu adalah apa yang kamu gunakan. Tapi di zaman sekarang tambahannya lagi, and you are what you post. Ya betul, ya itu. Betul nggak? Ya betul. Karena ketika apa yang kita posting ke semua sosial media itu menggambarkan karakter Anda. Begitupun dengan Hipapi Indonesia. Berarti apapun yang akan dipost dari Hipapi Indonesia, tugasnya Humas jangan sampai melenceng dari karakternya. Betul begitu? Dan itulah kesibukan kami di dapur ya. Kalau dibilangnya dapur redaksi gitu, teman-teman anggap aja kita nih redaksi koran mana, redaksi TV mana gitu ya. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir Humas itu daily activity dari bidang-bidang yang lain mungkin beda ya. Kalau misalnya bidang sosro di per event aja misalnya gitu ya, atau bidang lain. Kalau Humas itu tuh mungkin tiba-tiba ada yang harus di-post gitu kan ya. Anggota Humas DPP semuanya bekerja. Orang pekerja yang benar-benar menyempatkan waktu luangnya untuk bekerja untuk Humas gitu. Nah, di dapur redaksi itulah kami di grup suka ngobrol, diskusi gitu ya. Oh ini captionnya apa? Misalnya tim caption sudah mengirimkan caption, nanti kita akan bedah lagi. Kira-kira di kalimat mana yang harus kita sortir, revisi atau gimana gitu. Begitupun flyer misalnya kan ya, kayaknya ini kurang gini, ini kurang gini gitu. Jadi kita sering ngobrol. Berarti dari Humas inilah yang pegang akunnya Hipapi Indonesia.
Oke. Iya, betul. Ada nggak beberapa dari anggota ataupun non anggota yang suka DM yang gak jelas tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan inisial, tapi sebelumnya ini nampaknya bisa diaduk. Kita aduk dulu. Dari boleh diangkat? Boleh diangkat, kita simpan di sini. Iya. Dari Shaka Coffee, ini yang kopi dripnya, kita simpan di sini. Wah. Iya. Kalau ini sih termasuk favorit saya, Uni. Waduh. Tadi kan warnanya hitam dan dicampur susu jadi coklat. Jadi coklat ya. Kopi susu. Dan ini bisa dibeli di semua platform sosial media, di semua di e-commerce. Di e-commerce lah. Di Shopee, intinya Tokopedia. Dan gampang didapat loh ya. Iya, tinggal saya aja SAKHA Coffee langsung muncul dan kemasannya itu praktis. Kita cobain. Kita coba ya. Iya. Let's cheers. Segar ya. Rasanya pas. Langsung ini ya, langsung twing gitu langsung kan twing. Ya, langsung nyalang langsung matanya. Bisa menjawab dan mengingat kira-kira isi DM itu apa aja. Coba please sharing. Sebenarnya Uni bukan adminnya, cuma kita memang sering admin pasti sharing kan? ya, sharing ya. Kadang-kadang nanya apa namanya, minta alamat, minta nomor telepon Hipapi MC di Jawa Barat dong, misalnya seperti itu kan. Nah, terus atau ada yang punya ini anggota Hipapi atau bukan, tapi dirasa bukan ya. Ada yang punya hutang bla 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 bla, gitu juga ada. Jadi mungkin ke Hipapi Indonesia. mungkin karena ke orang bersangkutan sudah lelah mungkin dia nggak ada komen atau apa, akhirnya ke Hipapi gitu. Jadi hal lucu-lucu seperti itu gitu ya. Tapi bagi kita sebenarnya itu masalah itu kan juga sebagai apa ya, sebagai mungkin evaluasi mungkin ya. Siapa tahu memang ada anggota kita yang seperti itu gitu kan ya. Nah itu sih yang lucu-lucunya gitu. Terus pertanyaan-pertanyaannya banyak juga yang minta ingin masuk Hipapi, tapi sebenarnya bukan MC gitu. Mungkin karena ngelihat kegiatan-kegiatan kita ya, kegiatan-kegiatan Hipapi di media sosial. Mungkin itu sangkanya Hipapi itu memang lembaga manajemen, mungkin ya mikirnya gitu. Nah itu, dari awal sebenarnya kita sudah menekankan bahwa kita bukan agensi ya, tapi kita berkembang bersama di sini gitu kan ya. Jadi akhirnya kita bisa menjelaskan secara baik-baik kepada kepada yang bertanya bahwa kita bukan agensi. Silahkan saja melihat IG teman-teman dari MC di IG masing-masing gitu, kayak gitu. Wah, mantap sekali, informasinya sangat jelas. Pokoknya nanti sampai jumpa di Munas ya. Iya. Dan juga itu termasuk update-update Munas, ACC dari Humas kan pastinya. Kalau Munas itu kan dia udah dapet kepanitiaan ya, dan alhamdulillah koordinator Humas DPP juga masuk dalam kepanitiaan itu. Jadi materi dari info dari Munas itu lebih banyak dari panitia. Dari panitia. Ya, karena panitia pasti lebih tahu gitu ya. Terus captionnya mereka juga pasti lebih tahu lebih detail tentang acara atau apa gitu. Lebih engage, lebih nyambung ya jadinya. Kalau hal seperti itu kami percaya gitu ya. Karena pasti panitia pun adalah orang-orang pilihan juga gitu. Dan yang jelas semuanya itu akan diposting mengenai Humas itu di Instagram, lalu juga di YouTube ya. Di YouTube. Oke, dan pastinya ini semua updatean kita hari ini bakal semua diposting dan bakal menjadi tayangan yang sangat menarik di YouTube-nya Hipapi Indonesia Official. Uni Winda, makasih banyak. Sama-sama. Semoga karena Uni Winda adalah sosial rohani dan Humas, apa yang baik ACC Humas yang semua diposting di sosial media, semoga bermanfaat. Karena kalau bermanfaat akan menjadi amal jariah. Iya, betul. Betul ya? Iya, insya Allah ya. Kalau gitu teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton, dan pastinya diingatkan kembali bahwa setiap narasumber akan memiliki cerita yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena di sini kita ngobrol bareng pengurus DPP Hipapi Indonesia, dan terima kasih banyak juga untuk dibalik karya studio Authentic House dan juga Shaka Coffee. Kalau gitu Bovit Halim. Ya, dan saya Winda Fitri. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Munas.